Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami hadir kembali bersama Herisna dan Lilis dalam sebuah novel yang berjudul Belenggu Cinta. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng agar tak tertinggal notifikasi bab berikutnya. Selamat menikmati. Menjelang pagi hari, Lilis terjaga dari tidurnya. Ketika ia ingin berbalik badan, segera ia merasa bahwa di sisinya ada Siswono. Ia menggerakkan badannya perlahan agar Siswono tidak terbangun. Ia melirik ke sana kemari dengan hati dicekam rasa resah. Ini bukan kamarnya, tetapi kamar hotel. Inilah yang membuat hatinya resah dan tersiksa. Sudah sekian tahun bersama Siswono dan setiap kali bercinta harus berganti-ganti kamar hotel. Semua ia lakukan karena ia mempercayai ketulusan cinta Siswono terhadapnya. Akan tetapi, kapan ia akan tinggal serumah dengan pria itu? Dan apakah mungkin? Sampai detik ini ia merasa batinnya tersiksa. Namun ia tidak berani memberitahukan kepada Siswono. Ia khawatir akan menjadi beban untuk Siswono. Dan pekerjaan di kantor akan terganggu. Lilis tidak tahu apakah batin Siswono juga tertekan seperti batinnya. Mungkin juga tidak, karena Siswono adalah lelaki. Ia masih teringat ketika pertama kali Siswono mengajaknya ke hotel. Terasa olehnya bahwa semua orang memandang hina kepadanya. Memandangnya sebagai wanita yang tidak tahu malu, wanita yang tidak bermoral, dan wanita perusak rumah tangga orang. Namun sampai saat ini, rumah tangga Siswono masih utuh seperti semula. Sebaliknya, ia masih tetap berada di tempat yang gelap. Berpikir sampai di sini, diam-diam Lilis menarik napas panjang. Sementara Siswono masih mendengkur, seakan memberitahukan kepada Lilis bahwa ia masih ingin tidur, jangan diganggu. Lilis mengerti, sebab Siswono sangat memerlukan istirahat. Maka Lilis tidak berani bergerak agar tidak membangunkannya. Siswono jarang pulang ke rumah. Tentu saja istrinya mengetahui alasannya. Namun istrinya tidak pernah mengeluh dan selalu bersikap manis. Bahkan kalau bertemu dengan Lilis, sikapnya sangat baik dan antusias terhadap wanita tersebut. Seolah tiada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Lilis menyadari, seandainya ia adalah istrinya, jelas ia tidak bisa bersikap seperti Ratna, yaitu istri Siswono. Apakah benar Ratna berdada sedemikian lapang? Mengenai ini Lilis tidak mengetahuinya. Dan juga setiap kali Ratna menghidangkan masakan yang disukainya, ia tidak berani memandang langsung ke arahnya, sebab ia merasa bersalah dan berdosa. Namun ia mencintai Siswono dan Siswono pun mencintainya. Ini memang nyata, dan apakah mereka tidak boleh saling mencintai? Tetapi setiap kali mereka saling mencurahkan rasa cintanya, haruskah dilakukan di dalam kamar hotel? Diam-diam, ia menarik napas panjang lagi. Berhargakah ia mengorbankan dirinya demi cintanya ini? Dan apa bedanya pula ia dengan wanita panggilan? Ia berada di dalam hotel adalah demi cinta, sedangkan wanita panggilan berada di dalam kamar hotel adalah demi uang. Lalu apa bedanya? Mengapa berpikir sampai ke situ? Apakah ia mulai ragu terhadap cintanya sendiri? Ataukah sudah terjadi pergulatan di dalam hatinya? Tidak, jeritnya dalam hati. Sejak pertama kali bertemu dengan Siswono, ia sudah jatuh cinta dan mencintainya sampai saat ini. Mengapa harus ragu? Hatinya mungkin dilanda gelombang emosi, sehingga tanpa disadarinya, badannya bergerak sedikit dan mengagetkan Siswono. Sudah bangun? Tanya Siswono kaget karena terjaga dari tidurnya. Lilis tidak berani bersuara keras, khawatir Siswono mengetahui hatinya yang masih dilanda emosi. Siswono bukanlah orang yang bodoh. Bagaimana mungkin ia tidak mengetahui ekspresi wajah Lilis? Ada masalah apa? Siswono membalikkan badan dan merangkulnya. Saya mimpi buruk.
Dengan penuh kelembutan, Siswono mengusap pipinya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Jangan menyembunyikan sesuatu di antara kita. Apapun yang kamu rasakan, jangan disimpan sendiri, ujar Siswono dengan sabar. Apakah kamu merasa ada yang saya sembunyikan? Tanya Lilis. Iya. Tidak apa-apa, hanya kepala saya agak pusing, mungkin karena bangun terlalu pagi. Lilis tersenyum. Siswono menatapnya dalam-dalam. Sesaat kemudian barulah ia berkata, bicaralah jujur. Kalau tidak, hari ini saya tidak akan bisa fokus di kantor. Lilis mulai tidak tenang. Ia tidak menghendaki pekerjaan Siswono terbengkalai gara-gara dirinya. Saya hanya... Apa yang ingin kamu katakan? Katakanlah, ujar Siswono dengan lembut namun penuh ketegasan. Akhirnya Lilis berterus terang. Saya tidak suka kamar hotel ini. Oh, begitu, kata Siswono seraya membelai rambutnya. Saya telah menyebabkan hatimu tertekan. Bukan demikian, ujar Lilis sambil menarik nafas panjang. Hotel telah membuat hati dan pikiran saya resah. Kamu mengerti kan? Saya mengerti, tentu saja saya mengerti. Siswono tersenyum. Sudahlah, tidak usah dibahas. Ini tidak penting, ujar Lilis dengan suara rendah. Baiklah, ayo bangun, kita pergi ke taman untuk menghirup udara segar, ajak Siswono. Lilis mengangguk, lalu mereka pergi ke taman yang berada di belakang hotel sambil menghirup udara segar. Sungguh menyenangkan kita memperoleh kesempatan menikmati pagi hari nan indah ini. Iya, Lilis mengangguk, lalu bertanya, apakah kita tidak akan pulang untuk ganti pakaian? Kamu? Siswono balik bertanya. Lilis menggelengkan kepala. Ia tidak mau dan tidak bisa pulang saat ini, sebab akan bertemu dengan saudaranya. Dan juga ia tidak ingin menyaksikan air mata ibunya. Kalau begitu, saya juga tidak akan pulang, kata Siswono. Nanti kita makan dulu, baru ke studio televisi. Baiklah, Lilis mengangguk, lalu mengingatkannya. Kamu harus menelepon dulu kepada Ratna, kalau tidak, ia akan khawatir. Siswono mengangguk sambil tersenyum, kemudian ia pergi menelepon. Beberapa saat kemudian, ia sudah kembali. Ratna bilang apa setelah kamu meneleponnya? Tanya Lilis. Saya memberitahukannya lembur di kantor. Kemudian dia berpesan agar saya cepat pulang untuk istirahat. Jawab Siswono dengan suara agak tawar. Apakah Ratna tidak curiga sama sekali? Ataukah ia sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu? Lilis menundukkan kepala. Ia merasa berdosa terhadap Ratna. Jangan memikirkan yang bukan-bukan. Siswono menggenggam tangannya. Saya tidak memikirkan yang bukan-bukan, sungguh. Lilis mendongakkan kepalanya memandang Siswono. Jangan sok tahu ah. Siswono berdiri mematung. Tampaknya ia sangat memikirkan sesuatu. Kamu memikirkan apa? Tanya Lilis heran. Saya sedang berpikir, kini sudah seharusnya saya mengambil keputusan, jawab Siswono. Sis, Lilis terperanjat. Jangan takut. Saya tahu harus dengan cara bagaimana saya mengambil keputusan, kata Siswono serius. Masalah kita sudah berlarut lama, iya kan? Saya tidak memaksamu dan tidak ingin menghancurkan rumah tanggamu, apalagi anak-anakmu itu. Kalau saya tidak segera mengambil keputusan, kamu akan bertambah menderita. Siswono menatapnya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan saya. Selama ini saya tidak pernah meminta syarat apapun kepadamu. Tapi saya tidak akan melepaskan tanggung jawab saya terhadapmu, ujar Siswono sungguh-sungguh. Saya adalah lelaki.
Tetapi, apakah anak istrimu bisa hidup tanpa dirimu? Lilis mengernyitkan kening. Saya ada atau tidak, apa bedanya bagi mereka? Siswono balik bertanya. Jangan berbuat kejam. Lilis menarik napasnya. Jangan begitu pesimis. Mungkin Ratna tidak seperti apa yang kita bayangkan. Bahkan, mungkin kemungkinan besar dia lebih kuat dan lebih berani daripada kita. Mungkin demikian, ucap Lilis sambil tersenyum pahit. Saya sungguh tidak memahaminya. Walaupun kami sudah menjadi suami istri hampir 10 tahun, namun sampai detik ini saya masih tidak bisa memahami isi hatinya. Dia adalah ibu rumah tangga yang baik, pandai mengurus suami dan anak-anak, ujar Lilis. Ya, kelihatannya seperti itu. Siswono berpikir sejenak, lalu berkata serius. Selama hampir 10 tahun ini, saya belum bisa memahami apa yang dia pikirkan. Kamu sendiri yang tidak mau memahami istrimu, maka kamu tidak mengerti apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan. Dia tidak memberi kesempatan pada saya, ucap Siswono datar. Bukan dia yang tidak memberi kesempatan kepadamu, melainkan kamu terlalu sibuk dan waktumu selalu untuk saya, sehingga kamu tidak punya waktu untuk menyelami hati istrimu. Siswono terdiam sesaat, seakan tidak sependapat dengan Lilis. Biarkanlah masalah kita. Biarkan berjalan seperti apa adanya, oke? Ucap Lilis. Maksudmu? Siswono kaget. Seandainya demi diri saya kamu lalu menceraikan istrimu, saya akan merasa tidak tenang seumur hidup. Tapi kalau saya tidak segera mengambil keputusan, masalah kita tidak akan pernah selesai. Bukankah seperti ini saja kita sudah bahagia? Ujar Lilis. Apakah perkataanmu ini keluar dari lubuk hatimu? Ujar Siswono sambil menatap dengan tajam. Bagaimana kalau kita berpisah sementara waktu? Tanya Lilis tiba-tiba. Apa? Siswono terperanjat, wajahnya seketika memucat. Kita berpisah sementara waktu? Bukankah lebih baik begitu? Tanya Lilis menundukkan kepala. Tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kenapa kamu setega ini? Siswono menggigit giginya sampai berbunyi gemeretak. Maksud saya, pokoknya tidak bisa, potong Siswono cepat. Kamu tunggu saja, dalam waktu yang singkat saya pasti mengambil suatu keputusan. Jangan, Lilis bersikeras. Saya tidak ingin anak istrimu menderita. Jika saya tidak mengambil keputusan, kapan kita akan mengakhiri masalah ini? Siswono nampak gusar. Tidak bisa diakhiri, sebab kamu sudah mempunyai anak. Mereka adalah darah dagingmu. Mereka adalah mereka, tidak seharusnya mempengaruhi kebahagiaan saya, ujar Siswono dengan wajah kaku. Tampak ia sudah siap melepaskan anak istrinya. Sudahlah, percuma kita bicarakan masalah ini, kata Lilis. Lebih baik kita fokus dalam karir kita masing-masing. Ayo, mari kita makan dulu. Sebentar lagi kita harus ke kantor. Mereka berjalan sambil bergandengan tangan menuju ke restoran yang ada di hotel tersebut. Bagaimana kalau kita pindah ke kota lain saja untuk memulai karir kita di sana? Tanya Siswono mendadak. Maksudmu, kita kabur bersama? Itu hal yang tidak mungkin. Sudahlah, jangan bertindak nekat. Semua harus diselesaikan dengan kepala dingin. Lilis berkata lembut namun tegas menolak ide Siswono. Terima kasih sudah menyimak. Nantikan kisah selanjutnya hanya di Mami Hiya The Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.